Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan makalah tentang pengaruh kualitas dan harga produk terhadap keputusan pembelian iPhone di kalangan Gen Z Gang Bacang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 64231287. Saya Muhammad Arif Fatin 64231310. Dan saya Wenda Melia dengan NIM 64231330. Saya Eva Demara dengan NIM 64231398. Saya Benedictus Andrew Prasetyo dengan NIM 64231398. Latar belakang. Perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi, khususnya di kalangan generasi Z, yang sangat dekat dengan penggunaan smartphone. iPhone menjadi salah satu merek yang diminati karena citra eksklusif, fitur canggih, dan kualitas tinggi. Namun, tingginya harga iPhone memunculkan pertimbangan rasional dari Gen Z yang cenderung menilai produk berdasarkan keseimbangan antara harga dan manfaat. Penelitian oleh Mulyati dan Jaya 2020 menunjukkan bahwa kualitas produk mencakup desain, daya tahan, fitur, dan performa, serta harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan harga mengaruhi keputusan pembelian iPhone oleh generasi Z, khususnya di lingkungan Gang Bacang yang memiliki keragaman daya. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone di kalangan generasi Z di Gang Bacang? Kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone di kalangan generasi Z di Gang Bacang? Dan yang ketiga dan terakhir, manakah yang lebih dominan memengaruhi keputusan pembelian iPhone di kalangan generasi Z di Gang Bacang antara kualitas produk dan harga? A. Deskripsi konseptual. 1. Pengertian kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Menurut Ciptono dan Chandra, kualitas produk bukan hanya dilihat dari tampilan fisik, tetapi juga dari fungsionalitas, daya tahan, dan kesesuaian dengan spesifikasi konsumen, khususnya generasi Z. Cenderung menilai kualitas dari aspek seperti desain yang menarik, fitur yang canggih, ketahanan produk, dan performa. Dalam penggunaan sehari-hari, produk dengan kualitas tinggi akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya, kedua itu ada indikator kualitas produk. Indikator kualitas produk adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, indikator tersebut meliputi A. Bentuk, yaitu ada ukuran, model, warna, dan desain. B. Fitur, ada tambahan yang memberi nilai lebih pada produk. C. Mutu kerja, seberapa efektif produk menjalankan fungsinya. D. Ada daya tahan, yaitu lama waktu produk bisa digunakan secara normal. E. Keandalan, konsistensi kinerja tanpa gangguan atau kerusakan. Yang ketiga itu ada pengertian harga. Harga adalah nilai tukar atau suatu produk dalam bentuk uang. Bagi konsumen, harga menjadi pertimbangan penting dalam pembelian. Indikator harga meliputi keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, dan daya saing. Harga yang sesuai nilai manfaat akan lebih menarik bagi Gen Z. Keempat, ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses saat konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Keputusan ini mencerminkan keberhasilan strategi pemasaran dan biasanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas dan harga produk. Dan selanjutnya ada pengertian generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka tumbuh di era digital, sangat akrab dengan teknologi, dan aktif di media sosial. Karakteristik utama generasi ini adalah kritis, mandiri, cepat menyerap informasi, serta cenderung mempertimbangkan kualitas dan harga. Sebelum membeli suatu produk, dalam perilaku konsumen, Gen Z
lebih nasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi, melainkan lebih percaya pada ulasan online dan pengalaman pengguna lain. Dan selanjutnya ada jenis penelitian dan sumber data. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa angka untuk menguji hipotesis. Data diperoleh melalui kuesioner kepada Gen-Z. Pengguna iPhone di Gang Bacang dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda lewat SPSS. Yang kedua ada sumber data. Data primer dikumpulkan langsung dan responden melalui kuesioner tertutup dengan responden ditentukan secara purpose sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah 60 warga Gen Z menggunakan iPhone dan Gang Bacang. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden ditentukan dengan rumus Slovin. D. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju untuk mengukur sikap dan persepsi responden. Skala pengukur digunakan skala Likert yang memuat 5 kategori jawaban untuk mengukur persepsi terhadap variabel yang teliti. F. Variabel penelitian dan definisi operasional. A. Variabel bebas kualitas produk X1 harga X2. B. Variabel terikat keputusan pembelian Y. Setiap variabel dijelaskan melalui definisi dan indikator agar diukur secara ilmiah. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode statistik menggunakan bantuan SPSS untuk mengolah data dan melihat hubungan antar variabel. Dan selanjutnya ada uji analisis data. Yang satu, uji validitas, yaitu untuk memastikan pertanyaan kuesioner mengukur secara tepat. Yang kedua, uji reliabilitas untuk menguji konsistensi jawaban dengan converge alpha. 3. Ada uji normalitas, yaitu mengetahui apakah data akan menyebar normal. Dan selanjutnya terakhir ada uji hipotesis, digunakan untuk menguji apakah variabel bebas harga dan kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan terakhir ada uji analisis data. Uji asumsi klasik termasuknya. A. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data menyebar normal. B. Uji multikolinearitas melihat apakah antar variabel bebas saling berkorelasi tinggi. C. Uji heteroskedastisitas memastikan tidak ada perbedaan varian pada residual. Dan yang terakhir, uji autokorelasi tidak dilakukan karena data bersifat cross-section. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.